Hai semuanya, balik lagi sama gue, Krea Zova. Kali ini gue mau bahas soal intuisi, ya. Intuisi, karena gue belajar spiritualitas nih beberapa tahun terakhir ini, ya kan. Yang sebenarnya, sebenarnya gue nggak ada niat ke situ, cuman akhirnya gue belajar. Dan di sini gue kenal dengan intuisi. Intuisi itu apa sih? Jadi berdasarkan latar belakang gue tipe MBTI-nya itu INFJ kan. Nah, INFJ ini mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan segala sesuatu lah ya. Nah, intuisi ini ternyata nggak semua orang aktif menggunakannya. Walaupun sebenarnya gue yakin ada sih sebenarnya di setiap orang gitu kan. Dan karena di MBTI itu disebutkan bahwa yang orang-orang yang intuitif ini atau yang menggunakan intuisi ini mungkin jumlahnya nggak banyak ya, mungkin sekitar 20% dari total seluruh penduduk dunia. Mereka yang menggunakan intuisi ini adalah orang-orang yang cenderung berpikirnya di luar kotak. Artinya kita tuh berpikir dunia itu luas, dunia itu nggak ada hambatan ya kan, nggak ada tantangan yang sebenarnya tidak perlu ditaklukkan, tidak bisa ditaklukkan. Jadi semua bisa ditaklukkan, bisa diatasi gitu kan. Nah, intuisi itu adalah kata hati, ya. Kata hati di mana kata hati ini kata hati ini semacam apa ya? Semacam keinginan kuat atau pengetahuan yang kuat yang entah datang dari mana, terus kita tiba-tiba setuju gitu. Kita tuh tiba-tiba setuju sama sesuatu itu gitu kan, inspirasi lah, ide atau apa, intuisi. Nah, intuisi ini erat kaitannya dengan empati. Artinya dengan intuisi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan hal-hal terkait logika. Ya, misalnya kalau logika kan 1 tambah 1, 2 gitu kan. Kalau intuisi, kita nggak perlu nulis 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Kita cukup mikirin aja sekejap ya, 1 tambah 1 sama dengan, oh ini 2 nih, gitu kan. Ini intuisi itu antara sebenarnya tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan kayak ibaratnya judi lah ya, main kartu gitu kan. Kartu judi gitu. Di antara 10 kartu, mana yang paling kita cenderung memilih kartu yang kita suka atau yang kita tuju, kita targetkan gitu. Nah, intuisi ini membantu itu. Misalnya dari 10 itu ternyata jawabannya ada di angka 5, di kartu kelima tuh kan. Tapi kartu itu dalam posisi terbalik ya. Nah, mungkin orang lain yang pakai logika, dia akan berpikir kalau misalnya kartu dengan nilai tertinggi itu ada di kartu nomor 1 dan kartu nomor 10 misalnya, atau nomor yang lain selain nomor 5. Kalau orang nggak pakai intuisi, dia akan memilih nomor di luar nomor 5. Nah, di luar nomor 5. Nah, kemudian di luar nomor 5, sementara orang-orang yang pakai intuisi ini kayak ibaratnya pakai bahasa orang awam itu curiga. Kok kayaknya perasaan gue berat di nomor 5 ini nih gitu kan, kartu kelima. Nah, mereka akan pilih kartu kelima itu. Pas dibuka, biasanya itu benar jawabannya. Itu loh. Jadi hal-hal itu yang feeling ya istilahnya ya. Kalau orang-orang feeling, orang-orang yang peka, perasa, dia akan tahu, oh ini jawabannya ini nih gitu kan. Atau keputusan yang benar tuh ini gitu. Ini intuisi tuh nggak bisa dibantah sama logika sebenarnya. Jadi, kalau intuisinya bagus, biasanya logika mendukung. Tapi kalau intuisinya ada juga seringnya intuisi ini nggak nyambung sama logika. Ternyata yang benar adalah intuisi gitu loh. Jadi nggak mesti logika tuh benar terus, nggak. Terkadang kita mesti ngikutin intuisi karena intuisi ini adalah cara kerjanya itu sangat cepat ya kan, di otak kita tuh sangat cepat, apalagi kalau kita terlatih untuk memikirkan sesuatu, memutuskan sesuatu yang mungkin ada bahaya nih, kita tahu gitu. Ini akan ke sini, dan ini di intuisi ini adalah perasaan pertama yang kita rasakan ketika kita memikirkan sesuatu. Misalnya, seperti tadi kartu tadi kan, kartu nomor 5, yang lain pada milih nomor selain nomor 5 gitu kan. Kok gue feeling gue di nomor 5 gitu. Ya, nggak bisa nih dijelasin pakai logika. Oh enggak nih, harusnya mesti gini, nggak bisa. Nomor 5 ya nomor 5 gitu kan. Begitu kita buka nomor 5, benar. Gitu.
Tapi kadang juga intuisi itu nggak 100% benar ya, maksudnya masih ada tercampur dengan logika kita. Kalau tercampur sama logika itu udah meleset biasanya, perkiraannya tuh meleset. Nah, intuisi ini berhubungan dengan perkiraan, berhubungan dengan prediksi, berhubungan dengan akurasi, ya kan? Apakah itu benar-benar 100% akurat atau 80% atau 50% atau di bawahnya gitu. Nah, intuisi ini itu untuk membantu kita dalam mengenali sesuatu secara cepat ya, secara cepat, ringkas, dan kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membuktikan atau memikirkan rumusnya gini-gini panjang banget rumusnya. Enggak. Kita udah tahu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi orang lain, orang biasa, dia harus nulis dulu 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti yang tadi udah gue jelasin lagi sebelumnya. Ya. Jadi intinya itu, kalau misalnya intuisi, itu adalah perasaan pertama yang muncul ketika kita memikirkan sesuatu. Ya. Katakanlah, kita baru ketemu orang nih. Ketemu orang, kenalan gitu kan, terus kok perasaan gue, apalagi kalau lo tuh INFJ ya, kok perasaan gue kayaknya nih orang nggak nyaman deh, ya kan? Entah dia nggak nyaman atau dia bikin gue nggak nyaman gitu kan. Itu intuisi ternyata. Perasaan nggak enak itu, perasaan khawatir, perasaan cemas pertama yang muncul, kita ngeliatnya dia baik-baik aja nih orangnya nih, ya kan? Senang-senang aja, senyum-senyum gitu kan, ketawa-ketawa. Tapi ternyata dia lagi sedih, terus dia tutup-tutupin gitu kan. Gitu. Jadi ini semacam apa ya, semacam paranormal lah ya. Paranormal atau cenayang, tapi sebenarnya enggak. Itu intuisi itu ya umum gitu kan, bukan yang spesifik menjadi profesi orang, tapi orang-orang itu memang biasanya ada intuisinya kuat gitu. Orang-orang seperti mereka yang punya kekuatan kayak indigo gitu kan, itu mereka punya tuh intuisi. Intuisinya tajam. Kadang mereka suka dapat ide entah dari mana, ping, gini nih, gini. Orang kan bingung ya, nih kok tiba-tiba dia mikirin itu gitu kan, kita nggak ada yang mikirin hal yang dia pikirin gitu kan, ternyata benar apa yang dia ungkapin gitu kan, dia ucapin. Oke. Jadi dengerin aja kata-kata orang yang tiba-tiba entah dari mana dapat idenya, dengerin. Terus mungkin ada juga orang-orang yang kayak sangat skeptis ya, meragukan. Nggak apa-apa, ragukan aja. Cuman tunggu buktinya nanti, mungkin nggak harus cepat ya, bahwa intuisinya dia benar atau salah gitu. Tapi nanti berproses. Cuman dia tahu lebih dulu daripada kita gitu. Itu manfaatnya dari intuisi. Kalau kita dengerin intuisi ya akan seperti itu, akan mempermudah segala pengambilan keputusan di hidup kita. Memang nggak menjamin ya bahwa orang-orang intuitif itu hidupnya akan sukses karena mereka berhasil menggunakan intuisi dengan maksimal. Nggak, karena orang-orang intuitif juga perlu proses untuk mengenali apakah dia benar-benar punya intuisi atau enggak gitu kan. Terus bagaimana cara dia mengembangkan itu gitu kan. Nggak semuanya orang mengerti itu. Dan sekarang karena gue kasih tahu lo tentang intuisi, jadi gunakanlah intuisi itu kapanpun dan dimanapun. Ya misalnya ada orang tadi lo nggak nyaman sama dia misalnya, atau dia nggak nyaman karena dia lagi sedih sama urusannya sendiri, mungkin baru putus sama pacarnya, atau baru cerai lah orang tuanya, ya kan, masalah orang kan banyak kan. Nah jadinya jangan tertipu sama apa yang orang lain tampilkan di depan kita, jangan tertipu sama data yang disodorkan ke kita. Lo harus tahu, lo harus baca pola, dan lo harus ikutin intuisi. Gitu. Mulai dari intuisi dulu baru logika ya kalau dalam pengambilan keputusan. Misalnya katakanlah pacar lo kayak marah-marah terus gitu kan, kalau lo orang intuitif lo akan cari tahu, lo akan berpikir kenapa dia marah-marah ya gitu kan, terus lo perhatiin tingkah lakunya dia gitu kan, perhatiin tingkah lakunya dan lo cek gitu, oh ternyata dia lagi lapar, dia belum makan siang, makanya dia marah-marah. Ada hal kecil yang mungkin sepele banget, terus jadi masalah besar, dia jadi marah, dia jadi kayak kesel, semuanya tuh tertumpuk di dalam hati gitu kan. Cuman karena dia nggak biasa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan rasakan, akhirnya dia lampiaskan ke kita. Gitu, ke kita atau orang-orang di sekelilingnya atau benda-benda di sekelilingnya. Nah, jadi jangan sampai kita tersinggung juga, maksudnya kok dia marah-marah mulu sih, karena gue kayak itu orangnya. Gitu, gue gampang tersinggung karena apa ya, kok orang gue nggak salah apa-apa tiba-tiba dia marah gitu kan. Tapi ternyata
lihat dulu lapisan pertama kan kayak gitu, lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima yang paling dalam gitu kan ke batin itu dia gimana. Terus mungkin ada faktor juga waktu kecil sering dimarahin sama orang tuanya, jadi dia merasa, oh ya udah kalau misalnya kesel marah aja gitu kan, kalau misalnya lapar marah aja gitu. Nah itulah kalau misalnya orang-orang intuitif dia akan berpikir seperti itu, makin lama makin ke dalam gitu kan. Cuman ada batasannya ya, kita udah belajar tentang psikologi sederhana kan soal batasan sehat kan. Nah, kita berpikir dan merasa pun itu perlu batasan, bahwa tidak semua hal yang kita pikirkan dan rasakan itu memang akan terjadi dan memang benar punya kita gitu kan. Kadang apalagi orang-orang empati besar ya, kita tuh menyerap energinya orang lain, pikiran negatif orang lain, perkataan negatif orang lain, yang bagus-bagus juga, cuman yang kebanyakan negatif kan yang kita ingat kan. Nah, terus tindakan orang lain, tindakan buruk orang lain ke kita atau ke orang lain yang mungkin jauh lebih lemah daripada kita katakanlah, atau yang butuh bantuan kita. Nah, hal-hal yang kayak ginilah yang kita tuh mesti belajar untuk pakai intuisi sebenarnya. Ya, intuisi katakanlah sederhana, kayak gue tuh seringnya kalau lagi pergi ya waktu itu ya ke kantor misalnya. Terus gue bisa nih lewat beberapa rute kan, rute A, B, C gitu kan. Dalam satu hari gue nggak pakai rute yang sama pulang perginya misalnya. Gue berangkat kadang-kadang gue berangkat lewat rute A gitu kan, biasa nih pagi. Terus pulang gue nggak akan lewat rute A lagi, gue akan lewat rute C gitu. Ternyata itu kayak ada yang nunjukin gitu, kayak Tuhan tuh ngasih tahu, atau malaikat atau siapapun lah, kamu jangan lewat A pulangnya, kamu pulangnya lewat C aja gitu kan. Dalam hati nih ya, pikiran kita sih ya, terkadang pikiran kita tuh secara ini, gue dulu juga kayak gitu, cuman nggak terlalu ngeh gitu ya. Oh ternyata intuisi ini benar gitu. Nah, pulang lewat C, ternyata katakanlah ada teman kita datang nih malam-malam ke rumah kita udah nyampe rumah, udah istirahat segala macam, ngobrol. Lo tahu nggak tadi pas sore-sore itu jalur A itu ada kejadian gitu kan, ada kejadian entah itu ada musibah lah atau apa gitu kan. Terus kita mikir, ternyata benar nih intuisi gue berangkat lewat jalur A, pulang lewat jalur C. Kenapa? Oh ternyata gue diselamatin lewat jalur C ini gitu kan. Jadi apa ya namanya ya, itulah kalau orang-orang pakai intuisi itu kayak dibantuin gitu lah sama Tuhan gitu, sama malaikat lah, dilindungin gitu. Nah makanya tujuannya gue itu adalah yuk coba kita pakai intuisi, kita dengerin kata hati kita maunya apa, kita maunya kemana, kita maunya bagaimana gitu kan. Kayak katakanlah kita pengen apa nih ya, pengen kerja di bidang kreatif gitu kan, terus bingung nih kita maunya apa, kita bisanya apa gitu, atau kita pengen kerja di bidang non kreatif misalnya yang jam kantorannya jam 9 sampai 5 gitu kan, yang sekarang kebanyakan lagi WFH lagi gitu. Nah bingung nih memilih yang mana. Nah kalau intuisi akan mengatakan, udah lo bidang kreatif aja, ngapain lo buang-buang waktu di sini bidang yang 9 to 5, atau lo nanti di intuisi lo 9 to 5 dulu, lo kerja kantoran dulu, baru nanti lo masuk bidang kreatif gitu kan. Udah nih. Terus lo bingung kan, lo pakai logika dong, lo nggak mungkin dengerin kata hati lo begitu aja dong, lo kan perlu bukti, perlu apa ya, alasan yang jelas yang masuk akal untuk memilih sesuatu gitu kan. Terus ditambah lagi lo mungkin katakanlah saat istikharah lah atau yang lainnya lah, untuk minta bantuan dari Tuhan bahwa tolong bantu aku untuk memilih mana yang terbaik untuk aku gitu kan. Nah nggak apa-apa juga kalau ternyata salah ngambil keputusan di awal, yang ujung-ujungnya nanti lo akan masuk ke bidang yang lo suka katakan, nggak apa-apa, itu semua proses belajar. Jadi itu semua ada maksudnya, ada ilmunya. Nah, lo ambil aja ilmunya di situ. Tapi pelajarannya berikutnya adalah dengerin intuisi lo. Oke? Gitu dulu ya. Makasih banyak ya. Sampai jumpa.